dulu ya, berarti yang hadir MM, Hildan, orang sama kamu akan menjalankan kali ini kita akan membahas terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Pasti sering dengar. Ya. Bisa singkat? K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau dari MN kira-kira kesehatan dan keselamatan kerja itu apa ya? Kita kirasinya dulu ya untuk pengertiannya. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, dengar. Lalu sehat juga ya, dan terbebas dari risiko kecelakaan kerja, bahkan penyakit akibat kerja. Nah, kalau seperti ini, ada penyakit akibat kerja. Jadi misalkan kayak pekerjaan di pabrik kimia, misalkan dia terkena cairan kulitnya, jadi penyakit di situ. Paru-paru, mental kalau misalkan lingkungannya ya. Berikutnya, tujuan dari ketiga. Yang pertama, memberikan keamanan, memberikan rasa aman pada karyawan ya. Menghindari risiko kecelakaan kerja. Menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kira-kira apa lagi? Menjamin, ya, menjamin peralatan dan kalau peralatan biasanya ada sama-sama dengan aset ya, aset perusahaan agar aman. Lagi ya, juga kemudian menjaga kinerja optimal, berarti tujuannya efisiensi dan produktivitas ya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
kalau misalkan terjadi kecelakaan pada saat pergi maupun pulang itu termasuk kecelakaan kerja. Perusahaan solusinya agar si karyawan tersebut tetap melindungi dengan cara saling berkomunikasi tersebut, jadi tetap aman sebagai karyawan. Kalau saat bekerja itu gimana? Kalau saat bekerja, nah dengan kita lihat itu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Kalau misalkan dia memang bergeraknya di bidang pabrik yang memang tingkat resikonya tinggi, dia memang harus ada yang namanya prinsip dasarnya dulu. Dasar dari ATIA. Jadi prinsip dasar dia itu harus identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau bahaya. Jadi kalau misalnya di pabrik ini mau kertas, kira-kira bahaya itu apa bahayanya? Yang pertama bisa terjadi putus jari, misalkan gitu ya. Putus jari ini nanti kira-kira akan mengakibatkan apa? Yang pertama cacat si pekerjanya, yang kedua secara finansial pasti perusahaan banyak mengeluarkan uang, ya kan? Gitu. Lalu berikutnya, setelah identifikasi masalah, di sini harus ada yang namanya pengendalian. Dan penilaian risiko. Kira-kira masalah yang tadi sudah ada, gimana cara mengendalikannya, gimana cara mengatasinya supaya hal tersebut tidak terjadi, ya kan? Supaya hal tersebut walaupun terjadi minim risikonya, karena biasanya harus terjadi nyaman, harus ada SOP-nya, harus ada identifikasi masalah atau bahaya yang muncul, lalu pengendaliannya dan penilaian risiko. Kalau setelah kejadian, kan perusahaan tuh menulis apa ya, ketentuan kayak pengendalian sama ini, kan harus kadang ada yang terjadi dulu baru dia mengantisipasi, mengatakan bahwa ini ada peraturannya ini. Jadi menunggu baru terjadinya kecelakaan ini ada dulu. Ini harus dibuat ini. Saya sendiri kan kerja di bagian B3 kan, PIP. Teman itu kan pas waktu nyemprot itu semua paku ya, dia otomatis bikin cat, bikin ini. Nah itu sempat si cat itu dari sliding copot selain mata tuh. Jadi ya baru bisa jadi itu dia kan kacamata sama masker. Sebelumnya kan kayak tidak ada Ini dia tuh, makanya gini, kalau kita berusaha, kira-kira yang usaha yang tersebut memang resikonya agak tinggi ya. Nanti di BPJS Ketenagakerjaan ini pun ada dua tingkat persentase perlindungan untuk jaminan kesehatan kerja. Kalau pada perusahaan tersebut memang tingkat kecelakaan kerja yang kecil, dia hanya 0,54%. Kelasnya kelas lebih tinggi gitu, yang kesehatan. Contoh kalau si pekerja ini mau berobat dengan BPJS. Nah gini, untuk BPJS Kesehatan perusahaan itu minimal dia kelas 2, minimal kelas 2 dan maksimal itu kelasnya kelas 1. Itu ada rate gajinya itu. Kalau misalkan kelas 2 berapa, kelas 1 itu berapa. Sebenarnya gini, kalau misalkan dia karyawan dengan salarinya berapa, perhitungannya itu harus based on salarinya. Oh, bagus. Tidak bisa dengan si perusahaan kalau misalnya memang kalian mau pakai BPJS Kesehatan, maka nanti kelasnya akan kami tinggikan. Tidak seperti itu, karena memang based on-nya itu persentase dari salari. Persentasenya kalau BPJS Kesehatan
5%. 1%-nya itu si karyawan, 4%-nya itu si perusahaan. Ini pengaruhnya gaji atau uang. Peran-perannya seperti itu. Iya. Nanti kalau misalkan dia mengklaim bahwa kalau kalian mau menggunakan BPJS kesehatan, nanti saya akan kasih kelasnya di bulan ini. Nanti bebannya dia bisa naik. Kalau misalkan gaji cuma 2 juta nih, ya oleh 2 juta misalkan dia dapatkan kelas 2, bisa nih ya, dapat kelas 2. Tapi dia didaftarin dengan salary yang 7 juta. Nanti 1%-nya ini menjadi 70.000. Yang harusnya dari awalnya 50.000. Nah, balik tadi yang disebutkan nih. Jadi memang kalau misalnya kita mau buat usaha, badan usaha, itu harus memikirkan dulu yang namanya risiko-risiko yang akan terjadi, supaya nantinya nggak muncul kecelakaan kerja baru bikin dulu kira-kira butuh apa biar supaya tidak terjadi lagi. Gitu ya. Jadi prinsip dasar teknik ini adalah 3 kira-kira. Selain dari identifikasi bahaya, pengendalian dan penilaian risiko, evaluasi. Jadi walaupun kita sudah bikin evaluasi total dan pemantauan berkelanjutan. Tetap Berarti kita harus ini betul. Kira-kira masih relevan ya dengan kondisi saat ini. Boleh. Seumpama ada satu karyawan dia karyawan lepas dari satu perusahaan dan tentunya dia mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Nah, jika suatu waktu dia di luar jam kerja, contohnya pas dia libur dia mengalami kecelakaan di luar jam kerja, apakah ini berhak mendapatkan BPJS yang didaftarkan dari perusahaan? Oke, jadi ini konsepnya bukan perjalanan pergi atau bukan perjalanan pulang ya, tapi dia kecelakaan di luar jam kerja, tapi bukan dengan aktivitas kerja. Nah, kalau itu dia larinya oleh BPJS Kesehatan. Sini. Tapi tetap di bawah dari perusahaan. Betul. BPJS Kesehatan ini bisa dipergunakan pada saat kalian mengalami sakit di luar jam kerja. Bisa tuh. Sebenarnya bukan hanya karyawan tetap ya Pak, dapat BPJS TK dan BPJS Kesehatan, tapi sudah selama dia berada hukum, maka perusahaan tersebut wajib memiliki jaminan sosial tersebut, baik BPJS TK maupun BPJS Kesehatan. Kecuali kalau misalnya tadi siapa yang bilang pada saat terjadi pergi? Tapi ya, SOP itu baru ditanggung dulu sama BPJS Ketenagakerja. Karena perjalanan pergi maupun perjalanan pulang ini termasuk kecelakaan kerja. Kalau implementasi dari perusahaan untuk melindungi karyawannya banyak,
pada tingkat resiko yang rendah, cukup MCO aja ya. Beribadah siapa ya? Sama apa tiga? Fakta. Oh iya betul. Namanya dia. Ini ya. Kan bisa juga sebelum bukan di lapangan ya, cuma di proyek juga. Pernah dengar suatu kejadian gitu. Kalau di lapangan memang resikonya lumayan tinggi gitu. Harus segala macam juga masuk kafe. Cuma kan kayak kejadian contoh jatuh besi gitu di tangan, entah itu cuma patah atau sampai meninggal gitu. Cuma si pihak perusahaan ini kan memang kayak ngasih uang, istilahnya kayak ngasih uang gitu. Cuma dia tuh nggak mau ini kembali gitu, maksudnya ditanya gitu sama kayaknya ada SOP gitu ya. Kalau kayak itu potong jadi berapa gitu, sampai meninggal berapa gitu harusnya gitu. Tapi nggak sesuai dengan apa yang jadi awal. Itu tuh apa sih harus dilakuin kita gitu sebagai pekerja gitu, agar hak kita tuh contoh kejadian kasus itu, kalau contoh kejadian bisa kita tanggulangi. Oke. Apa yang harus sama pihak perusahaan ini? Di BPJS Ketenagakerjaan dia menjamin dia bagian si karyawan itu bisa ngecek kira-kira kalau putus ini dapat berapa. Oh, ada ya? Ada. Kira-kira kalau putusnya 1 jari dapat berapa? Kira-kira kalau putus tangan dapat berapa? Yang penting si perusahaan ini itu sesuai dengan pelaporan usaha. Karena besarannya itu nanti tergantung dengan laporan upahnya si karyawan. Kalau nggak sesuai makin kecil dia dapatnya. Sebenarnya si TK itu sudah mengcover banget, sudah membantu si perusahaan. Si perusahaan itu misalkan dia nggak perlu melapor lagi dari BPJS sudah bisa mengcover. Yang penting dia sesuai dulu laporannya sekarang. Kita harus cek, benar gaji saya itu dibayarnya segini dan dilaporkan ke BPJS segini. Kalau nggak sesuai, oke, kalau saya ini dari BPJS itu tidak pendampingan sampai dia siap bekerja kembali. Kalau misalkan dia belum bisa untuk bekerja, harus didampingi. Itu dari fasilitas BPJS bekerja. Kalau saya namanya. Pikir ya, jadi cek dulu nih, kira-kira sesuai nggak dengan pelaporan perubahannya. Lalu kalau misalnya sisi perusahaan yang ngeluarin lagi gitu ya, jadi ngeluarin itu hanya dari laporan BPJS Ketenagakerjaan saja. Tapi syukur-syukur si perusahaan ngeluarin juga, bahwa itu betul lumayan, alhamdulillah ya. Dan cek juga di laporan perusahaan itu ada nggak melakukan itu. Misalnya Pak, mau nanya Pak, Boleh. kalau misalnya sih ini misalnya bagian dari kewajiban perusahaan apa individu gitu kan,
bisa baca. Oke, kita ada satu case. Di sini kalian memposisikan diri kalian sebagai seorang HR atau seorang RD ya. Kalian silakan ditonton atau buka Google Maps. Silakan. Searching PT yang namanya Strategic Base Control. Nah, setahun yang lalu di situ ada karyawan, ya. Setahun yang lalu di situ ada karyawan, dia kecelakaan kerja sehingga menyebabkan sakit. Namun isunya ya, tapi nanti saya cek kebenarannya silakan. Isunya pihak perusahaan tidak membantu secara finansial. Tanggapan kalian sebagai seorang HR, seorang HRD, bisa kan kita tersebut seperti apa? Boleh. Ada sebelumnya atau memang terjadi pada saat